Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erni Kurniawati dari UPTD SDN 16 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan fasilitator Bapak Suharyanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Siska Andriani SPD. Kali ini ada dua pertanyaan pematik. Pertanyaan yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi diri atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasa dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. 2. Pembelajaran sosial emosional atau PSE berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. Nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani pada nilai dan peran guru penggerak. PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan sesuai dengan visi guru penggerak. PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individu dan inklusif yang mengoptimalkan setiap murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Semua ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Pertanyaan selanjutnya. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertanyaan nomor 3 berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. A. Bagi murid-murid. B. Bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berfokus pada aspek akademik dan kognitif siswa, sehingga saya cenderung lebih memperhatikan capaian hasil belajar secara intelektual. Saya mengira bahwa aspek sosial dan emosional tidak begitu penting dalam perkembangan belajar siswa di kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan holistik siswa. Aspek sosial dan emosional membantu siswa mengembangkan empati, keterampilan sosial, serta kemampuan mengelola emosi mereka.
yang pada akhirnya mendukung proses pembelajaran akademik mereka secara keseluruhan. Saya menjadi lebih sadar bahwa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial sama pentingnya dengan memberikan materi akademik. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Dan penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Well-being adalah kesejahteraan psikologis, sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. 3. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid. Yang pertama adalah merancang dan menjalankan RPP untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan pengajaran eksplisit dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional murid dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Kemudian, merancang dan menjalankan RPP yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik baik pada kegiatan pembukaan, inti, maupun penutup. Membangun keyakinan kelas dan peraturan sekolah untuk menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah pada rekan sejawat menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi untuk rekan sejawat, mengembangkan pola pikir, bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Berkolaborasi yaitu membuat kesepakatan bersama-sama dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan pembelajaran. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.